Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang hal yang udah lewat, tapi ini tetap jadi teror dan tetap jadi hal yang mengerikan. Enggak peduli seberapa sering kita ngobrolin masalah ini pasti bakal selalu jadi hal yang merinding untuk dibicarakan. Ini adalah tentang teror di Hotel Mumbai, di mana malam itu bisa ngubah segalanya dari yang mulai awalnya nyaman jadi enggak nyaman. Kenapa bisa kayak gitu? Ya gimana enggak? Coba kalian bayangin aja gitu. Kalau misalnya kalian lagi nginep di hotel yang mewah dengan tujuan kayak nyari keamanan, nyari kenyamanan, kayak vacation dan segala macem di hotel yang jelas mewahnya kayak apa, terkenal dengan aksesoris, lampu gantung, lantai yang marmer indah, pelayanannya juga luar biasa ramah, dapat suasana yang tenang. Bisa dibilang pada saat itu mungkin terasa nyaman awalnya, terasa aman gitu. Tapi ternyata siapa yang sangka bahwa dalam hitungan menit, semuanya justru berubah jadi mimpi buruk. Di tanggal 26 November 2008 di kota Mumbai, ada sebuah serangan teroris yang terjadi secara terkoordinasi. Salah satu lokasinya itu bisa dibilang paling parah, yaitu di hotel legendaris namanya Taj Mahal Palace. Dan yang bikin tambah merinding itu adalah orang-orang di dalam hotel tuh nggak pernah tahu apa sih sebenarnya yang terjadi pada malam itu. Sampai semuanya begitu mereka nyadar itu ya udah terlambat. Udah nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Malam itu Mumbai itu hidup kayak biasa aja. Jadi banyak banget turis asing, ada pebisnis juga, ada kayak family time, keluarga yang vacation, semua tuh nikmatin malam yang ya ramah, nyaman di hotel tersebut. Isi restoran tuh penuh sama pengunjung, lobi juga ramai sama yang lalu lalang, dan staf hotel ya kerja kayak biasa. Bener-bener gak ada yang istimewa. Taj Mahal Palace ini bisa dibilang bukan hotel sembarangan. Jadi hotel ini tuh berdiri sejak tahun 1903, udah lama banget. Dan ini hotelnya bisa disebut juga jadi simbol kemewahan, salah satu hotel kebanggaannya India. Jadi banyak tokoh dunia yang pernah nginep di situ, banyak orang-orang terkenal yang emang nyarinya pasti nginep di situ. Tapi siapa yang sangka malam itu justru malah jadi salah satu tragedi yang paling gelap dalam sejarah India. Malam itu tuh sekitar pukul 21.20 waktu setempat. Nah, di perairan dekat Mumbai itu tuh ada sebuah perahu kecil yang diam-diam merapat. Terhitung sekitar 10 orang pria muda gitu turun satu persatu. Tapi mereka bukan turis, mereka bukan pengunjung, mereka juga bukan nelayan. Mereka adalah anggota kelompok militan Lashkar-e-Taiba. Dan mereka datang dengan satu tujuan, yaitu menebar teror. Pada saat itu mereka tuh udah latihan berbulan-bulan, udah nyiapin, mereka tahu target mereka tuh siapa. Dan yang paling mengerikan, mereka itu gak cuma datang dengan tangan kosong, mereka bawa senjata otomatis AK-47, mereka bawa granat dan amunisi yang dalam jumlah besar. Mereka juga dilengkapi sama peralatan komunikasi yang canggih pada saat itu. Jadi benar-benar terstruktur dan mereka tahu targetnya siapa. Nah, si kelompok pria muda ini tuh kemudian kayak berpencar gitu ya ke beberapa titik di beberapa tempat. Jadi sebagian ada yang menuju ke stasiun kereta Chhatrapati Shivaji, ada yang ke kafe dan restoran gitu, ada juga sebagian yang ke rumah sakit. Dan sebagian lagi itu menuju ke 2 hotel mewah. Salah satunya ya hotel tadi, Taj Mahal Palace yang ada di Mumbai. Sekitar pukul 21.40 mereka ini mulai pada masuk ke hotel. Dan tanpa babi bu, nggak pakai aba-aba, nggak banyak bicara, tanpa peringatan, dalam hitungan detik tembakan pertama itu dilepaskan. Suaranya keras, jelas dong keras banget, bahkan sampai menggema gitu di lobi.
Dan awalnya itu tuh banyak orang tuh ngira kayak, oh suara petasan kali, lagi ada selebrasi. Atau mungkin kayak, oh ada kecelakaan kecil aja, karena suaranya ya cuma 1 kali doang. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian, itu ada tembakan kedua, dilanjut dengan tembakan ketiga, tembakan keempat, dan selanjutnya. Dari situ orang-orang mulai teriak, mulai panik, mulai nggak ngerti ada apa ini. Kacau nggak jelas, kekacauan pecah. Orang-orang tuh mulai jatuhin barang-barang mereka, lupain apa yang mereka bawa. Mereka tuh lari tanpa arah sambil nggak tahu mereka harus gimana. Ada yang sembunyi di balik meja, ada yang dalam beberapa menit aja tuh udah kayak mereka baru nyadar loh, saya di mana gitu. Dan tanpa disadari, hotel mewah itu tuh tiba-tiba udah jadi medan perang aja gitu. Kebayang gak sih kalian lagi duduk santai gitu ya di restoran hotel, lagi nikmatin makan malam mewah, lagi yang kayak ya udah quality time gitu sama keluarga, tapi tiba-tiba ada suara tembakan, tiba-tiba kaca-kaca pada pecah, tiba-tiba orang-orang pada teriak lari ketakutan. Dan kalian jelas nggak tahu harus kemana, kalian tuh terperangkap di bangunan tersebut. Si para penyerang ini tuh bisa dibilang bergeraknya cepat banget. Mereka tiba-tiba naik ke lantai-lantai atas, mereka mulai masukin ke lorong-lorong kamar, dan mereka mulai ketuk pintu kamar satu persatu. Bahkan banyak juga yang ngedobrak. Tapi mereka nggak asal gerak gitu. Mereka tuh tahu banget layout hotel tuh kayak apa. Mereka tahu jalur tangga tuh kemana. Mereka tahu titik-titik strategis yang memang memungkinkan untuk para tamu atau siapapun bersembunyi. Ini yang bikin situasi makin bahaya. Ada beberapa tamu yang coba berbagai cara, salah satunya adalah ngunci diri di dalam kamar. Jadi mereka usaha untuk matiin lampu, tirainya pada ditutup, dan mereka tuh usaha kayak udah diem aja deh, nggak usah ada suara, don't make any noise. Bahkan mereka nahan nafas supaya nggak terdeteksi bahwa di ruangan itu ada orang. Sementara itu di area restoran itu banyak orang terjebak karena kan itu jamnya dinner, jamnya makan malam, jamnya kayak santai-santai di restoran. Jadi jelas lagi banyak pengunjung. Ada beberapa orang itu yang sengaja sembunyinya tuh di dapur. Bahkan ada yang sengaja masuk ke ruangan pendingin. Jadi ada yang sembunyi di bawah meja. Itu mereka lakukan nggak cuma beberapa menit aja, tapi berjam-jam. Saking apa? Takutnya sama teror. Setelah itu ada ledakan. Dari mulai tembakan-tembakan, sekarang ada granat yang dilempar. Nggak cuma satu, tapi ke beberapa area, di beberapa titik. Jelas api mulai muncul, bangunan hancur di mana-mana, asap mulai menuhin ruangan. Dan sekarang, ancaman mereka bukan cuma peluru, tapi juga kebakaran yang dahsyat, ruang-ruang yang hancur, sama mulai kehabisan oksigen. Paniknya gimana nggak combo gitu kan? Pola komunikasi jelas kacau banget. Telepon semuanya sibuk, sinyal terganggu, dan banyak orang tuh coba untuk menghubungi keluarga mereka ya, karena mereka takutnya itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk ngomong sama kerabat dan keluarga mereka. Takutnya ya ini terakhir kalinya buat bisa komunikasi. Nah, di tengah semua itu, kekacauan yang luar biasa itu, ada satu hal yang benar-benar luar biasa, yaitu kelakuannya para staf hotel. Secara logika nih, mereka tuh punya kesempatan banget untuk kabur. Mereka kan jelas tahu jalan keluarnya harus kemana. Mereka juga tahu kayak jalur aman yang emang supaya nggak ada orang yang tahu. Tapi banyak dari mereka justru milih untuk tetap tinggal. Mereka itu nggak cuma diem. Mereka justru malah ngebantu tamu. Mereka saling membantu, saling melindungi. Mereka pada ngarahin para tamu itu ke pintu-pintu darurat supaya tetap aman. Udah gitu ngunci akses supaya nggak ada penyerang yang bisa masuk. Terus ada beberapa orang juga yang usaha untuk nyembunyiin tamu tuh di area-area aman yang sekiranya memang nggak akan dijangkau sama para penyerang. Bahkan ada cerita nih, katanya ada staf restoran itu yang tetap tenang dan ngumpulin tamu, ngejaga tamu, terus mimpin mereka ke dapur belakang. Ada juga yang jadi tameng hidup. Mereka tuh jadi sengaja berdiri di depan tamu saat situasi itu lagi kacau banget, lagi genting banget. Dan ternyata, turns out, prinsip mereka tuh sederhana. Guest first. Tamu adalah prioritas untuk mereka. Bahkan,
Kalau misalnya itu berarti mereka harus mempertaruhkan nyawa sendiri nih. Dan jelas ya, memang pasti harus dipertaruhkan nyawanya. Dan sayangnya, memang banyak dari mereka benar-benar kehilangan nyawa malam itu. Bukan karena mereka terjebak, karena jelas mereka bisa kabur kapan aja. Tapi karena mereka milih untuk tetap bantu untuk melindungi para tamu. Jadi mereka bekerja sampai mereka nggak hidup. Waktu terus berjalan nih, 1 jam lewat, 2 jam lewat, 6 jam lewat, dan si teror ini masih belum berhenti. Makin panik, makin hektik, suasana makin kacau. Beberapa tamu ini ada yang dijadiin sandera. Jadi si para penyerang ini pada meriksa paspor. Mereka tuh nyari warga negara tertentu. Jelas kan, ini tuh bukan sekedar serangan acak. Ini bisa dibilang aksi teror yang terarah. Mereka tahu tujuannya siapa, mereka tahu targetnya siapa, makanya mereka ngecek sampai sedetail itu. Dan di dalam hotel, orang-orang tuh mulai kelelahan. Mereka mulai lapar, mereka mulai haus, tapi juga mereka takut, dan mereka nggak bisa tidur, nggak ada rasa nyaman, nggak ada rasa aman. Beberapa malah luka gitu kan. Lukanya tuh kan bisa macam-macam gara-gara tadi ledakan, ada yang mungkin kena tembakan, tapi mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka juga nggak bisa ngambil kayak medis, minta bantuan medis dari luar tuh nggak bisa. Karena semuanya diisolasi. Satu gedung itu diisolasi sama teroris. Api makin besar nih. Di beberapa bagian itu udah nggak kelihatan bentuknya. Asap hitam tuh mulai keluar dari jendela hotel. Dan dari luar, dunia mulai lihat apa yang terjadi di dalam hotel tersebut. Media mulai datang, kamera mulai nyorot. Dan seluruh dunia sekarang justru malah nyaksiin secara langsung tragedi ini. Situasi makin serius ya. Polisi lokal tuh mulai kewalahan karena kayak terornya terlalu der dan dalam jangka waktu yang lama. Lagi pula si tempatnya kan terisolasi itu tadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk nurunin pasukan elit India. Mereka mengerahkan National Security Guard. Pasukan khusus ini tiba dengan satu misi, yaitu harus nyelamatin sandera dan bisa menghentikan si para penyerang. Operasi ini bisa dibilang berbahaya. Ya jelas berbahaya banget gitu kan. Karena si PKP-nya itu udah berantakan, udah kacau. Banyak ruangan yang gelap karena listrik udah pasti putus. Banyak jalur-jalur sempit yang jelas mereka nggak tahu, nggak hafal. Dan juga banyak kemungkinan untuk jadi jebakan. Para teroris itu kan nggak mungkin nggak mikir, apalagi mereka udah menguasai layout hotel. Jadi otomatis para pasukan ini benar-benar harus bergerak secara perlahan. Dari tangga ke tangga, dari kamar ke kamar. Mereka ngecek satu-satu, dari lantai ke lantai. Karena takutnya bisa jadi gitu ketika pintunya dibuka, itu ada korban di dalam yang memang lagi membutuhkan bantuan. Atau justru bisa aja ketika dibuka itu malah ada penyerang di dalam gitu kan. Nah itu kemungkinannya juga yang gambling ya, dan mereka ya mau nggak mau harus dilakukan. Tembakan balasan mulai kedengeran. Jadi bisa dibilang ini mulai terjadi pertempuran jarak dekat. Dan ini berlangsung selama berjam-jam. Bayangin, jadi medan perang tuh hotel. Setelah hampir 60 jam penuh, 60 jam loh, itu waktunya lama sekali. Akhirnya operasi ini selesai. Semua penyerang itu berhasil dilumpuhkan. Tapi harga yang harus dibayar juga nggak kalah mahal. Bahkan sangat mahal gitu kan. Dalam keseluruhan, si peristiwa 2008 Mumbai Attacks itu lebih dari 160 orang kehilangan nyawa. Ratusan lainnya pun terluka. Dan Taj Mahal Palace mengalami kerusakan besar, jadi kerugian materialnya juga jelas terasa. Beberapa bagian hotel ini kan udah jelas ya angus terbakar gitu. Banyak juga yang hancur gara-gara ledakan. Kalau bekas-bekas peluru sih udah jelas lah ada di mana-mana. Tapi satu hal yang tersisa, yaitu cerita. Cerita tentang malam yang bisa ngubah segalanya. Kalau kita lihat dari jauh, mungkin ini cuma sekedar tragedi aja.
Tapi kalau kita lihat lebih dekat, kita pelajari lebih dekat, ini adalah cerita tentang manusia, bukan sekedar tragedi. Ini adalah tentang orang asing yang gak kenal satu sama lain tapi saling menolong, saling membackup, saling membantu. Ada staf yang ngorbanin diri, ada korban yang usaha bertahan. Dan Taj Mahal Palace akhirnya direnovasi, dibuka kembali dan sampai sekarang masih berdiri megah. Tapi di balik kemewahannya, ada kenangan yang bakal selalu ada. Gak akan pernah hilang mau sampai kapanpun. Gimana bisa hilang? Kalian kalau misalnya ada malam itu nih, ada di situ, suasananya udah gelap, panik, dar-der-dor di mana-mana. Apa gitu kan kira-kira yang bakal kalian lakuin? Apakah kalian bakal lari? Lari kemana coba? Semua itu satu bangunan diisolasi, dimonopoli. Mau sembunyi? Sembunyi di mana? Semua sudut ruangan itu ada yang ngepung. Atau justru kalian malah milih satu hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain, yaitu saling bantu, kayak yang para staf ini lakukan. Karena bisa dibilang, dalam situasi kayak gini, kita nggak akan benar-benar tahu siapa sih diri kita yang sebenarnya. Kalau kalian suka cerita kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe, karena di channel ini kita bakal ngebahas kisah nyata yang lebih gelap, lebih dalam, dan kadang lebih dekat dari yang kita kira. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.